Tapi mungkin kita mulai aja ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tamassaka bisunnatihi ila yaumiddin wa ba'd. Sekarang adalah pertemuan perdana kita ya. Pertemuan pertama di kelas bahasa Arab Baina Yadaik ini. Jadi Ana ucapkan untuk kalian semua marhaban bikum di kelas kita. Alangkah baiknya kita untuk awal ini mungkin perkenalan kali ya. Perkenalan. Nanti mungkin dari antum semua juga memperkenalkan diri. Sebelum itu, izinkan Ana untuk memperkenalkan diri. Nama Ana Mujahid Ibnu Hamzah. Ana lulusan dari Ibnu Taimiyah Bogor. Kalau asal Ana dari Brebes, tapi Ana tinggal di Bogor sekarang. Dan adik-adik Ana masih nyantri di sini gitu. Baik. Mungkin dari antum semua untuk memperkenalkan diri gitu. Untuk membuka mikrofon dan mic-nya. Boleh Ustaz? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama Ana Nur Ali, biasanya dipanggil Ali. Kebetulan Ana berasal dari Lamongan. Pekerjaan Ana juga sebagai content creator dan juga sebagai tour leader, pendamping dan pelayan tetamu Allah di Baitullah. Masya Allah. Terima kasih. Di mana tadi, di Lamongan ya? Tapi Ana stay di Kalimantan Timur, Tat. Cuman kerjaan Ana di Jakarta, jadi bingung ya. Kerjaan Ana di Jakarta, stay-nya Ana di Kalimantan, aslinya Lamongan. Oke. Baik, dari Bapak Ali terima kasih untuk perkenalannya. Selanjutnya mungkin untuk sini ada Abdul Napi Salim. Fadol. Akhi Abdul Napi Salim. Apakah suaranya terdengar? Jaringan kali ya. Untuk Akhi atau Bapak Haji Saparta mungkin bisa. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi sini. wabarakatuh. Ya. Jadi ini Pak Haji Suparto dari Makassar. Oke. Dari Makassar. Oke. Ya. Untuk kerja, udah kerja atau? Kerja di swasta. Oke. Kemarin bulan lalu dari Tanah Suci ikut Insya Allah. apa namanya? Ya, jadi di situ agak tertarik dan bahasa Arab, mempelajari bahasa Arab. Ya. Waktu ikut kemarin dari umroh. Jadi terbilang bahasa Arabnya masih terbilang nol ya Pak ya? Masih boleh dikata nol. Oke. Ya, nggak apa-apa. Tapi ya kalau artinya saya iri lihat orang Arab itu kuasai bahasa Indonesia. Rata-rata bahkan bangsa saya orang Bugis, banyak juga bahasa orang Arab pintar bahasa Bugis. Iya. Kenapa ya? Di situ saya tertarik mempelajari bahasa Arab. Oke, saya rasa itu ya pengantar. Iya, terima kasih. Bapak atau Akhi Heri Ada mungkin bisa memperkenalkan diri.
Ya Ustadz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Apakah suara saya terdengar Ustadz? Terdengar jelas, alhamdulillah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan diri, nama saya Heri. Saya berasal dari Medan Ustadz. Tapi sekarang saya stay di Jakarta Ustadz. Terima kasih. Baik. Mas Solo nih dari luar Jawa banyak banget ya kayak. Ya kan Ana lagi di Pulau Jawa, Ana dari sini gitu, dari Pulau Jawa. Banyak yang dari luar Jawa ya. Iya Ustadz. Taib, selanjutnya mungkin Akhi atau Bapak Muhammad Safaruddin. Afwan. Safaruddin. Baik Pak, baik Pak Ustadz. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ampun Ustadz, perkenalkan nama kami Muhammad Safaruddin, asal daripada Batam di Kepulauan Riau, dan sekarang kami kerja untuk pekerjaan kami kerja di pasar. Pasar. Di pasar apa itu? Di pasar umum, Ustaz. Kayak jual ayam, ikan. Baik. Nah, itu aja dari kami, Ustaz. Maaf sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukron ya. Mungkin kita masuk ke materi ya. Masuk ke sini Bu. Apakah terlihat nih yang saya share di sini? Terlihat. Jelas ya? Kecil nanti type. Saya agak perbesar di halamannya. Oke. Jadi Ana jelasin dulu ya buku ini ya. Buku ini itu salah satu buku cetakan dari Arab Saudi sana dengan judulnya Arabia Baina Yadaik. Jadi ada banyak cetakan atau terbitan buku belajar bahasa Arab yang teruntuk kita yang tidak berbicara bahasa Arab gitu, yang ingin belajar gitu kan. Nah, salah satunya buku Baina Yadaik ini. Dan ini terbilang bagus, dan untuk buku fisiknya itu terbilang mahal juga gitu kan. Karena di dalamnya juga banyak foto-foto yang berwarna gitu kan. Dan juga bahannya juga bukan bahan kertas biasa gitu. Oke. Kita masuk di sini Al-Wahdatul Ula. Al-Wahdatul Ula ini artinya bab pertama atau bagian pertama. Al-Wahdah, bagian Al-Ula yang pertama. At-Tahiyyatu wa Ta'aruf. Itu judulnya At-Tahiyyah wa Ta'aruf. Ta'aruf. Ya. At-Tahiyyah artinya salam atau penghormatan. Wa mungkin insya Allah pada tahu ya. Wa itu dan At-Ta'aruf itu saling. Iya betul, saling berkenalan. Makanya ada istilah ta'aruf di Indonesia ini yang sebelum nikah itu kan saling berkenalan kan antara cowok dan cewek itu kan. Nah, maksudnya di sini at-tahiyyah wa ta'aruf. Baik, kita buka halaman selanjutnya. Sini terdapat hiwar. Apa itu hiwar? Hiwar itu percakapan. Betul, dialog atau percakapan. Sini ada hiwar yang pertama. Al-hiwarul awal. Kita masuk pertama ya. Undur wastami' wa'id. Lihatlah dan dengarkanlah dan ulanglah. Ya, dan ulanglah gitu kan. Ulanglah. Tapi Ana di sini akan baca 2 kali. Lalu setelah itu kita akan praktek ya. Ana baca dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ismi Khalid. Masmuka? Ismi Khalil. Kaifa haluk? Bi khairin walhamdulillah. Wa kaifa haluka anta? Bi khairin walhamdulillah. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Ismi Khalid. Masmuka? Ismi Khalil. Kaifa haluka? Bikhairin walhamdulillah. Wa kaifa haluka anta? Bikhairin walhamdulillah. Baik. Dipersilakan untuk semuanya untuk membuka mic ya. Kita akan membaca bareng-bareng. Karena ikutin anak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ismi Khalid. Masmuka? Khalid. Baik. Ulang ya. Ismi Khalid. Masmuka? Khalid. Masmuka? Ismi Khalil. Ismi Khalil. Kaifa haluka? Kaifa haluka? Bi khairin walhamdulillah. Bi khairin walhamdulillah. Alhamdulillah. Wa kaifa haluka anta? Wa kaifa haluka anta? Bi khairin walhamdulillah. Khairin walhamdulillah. Tadi ada mungkin di sini yang masih bahasa Arabnya itu mungkin dari nol ya. Tapi nggak apa-apa, kita untuk mencoba melafazkan aja dulu pertama-tama. Jadi nggak apa-apa untuk misalkan kita nggak tahu artinya gitu di sini, tapi nggak apa-apa untuk berusaha untuk melafazkan gitu kan. Ada saya. Coba kita langsung praktek kali ya di sini. Untuk Bapak siapa ya? Abdul Nafi. Boleh. Abdul Nafi Ya. dengan Bapak Ali coba untuk berdialog, memakai dialog Ya, ini. saya Khalid. Saya Khalid. Ya. Diganti ya. Assalamualaikum. Tapi ganti ya namanya ya. Gitu. Ya. Ya. Khalid. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ismi Khalid. Astagfirullah. Ismi Khalid. Masmuka? Ismi Ali. Kaifa haluka? Kaifa haluka? Bi khairi walhamdulillah. Wa kaifa haluka anta? Wa kaifa haluka anta? Bi khairil walhamdulillah. Baik. Ya. Selanjutnya. Kita lagi Khalid. Selanjutnya Bapak Haji Saparta dengan Heri Ado. Ada ya, Heri Ado apa ada? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ismi Saparta. Masmuka? Ismi Khalid. Ismi Khalil. Kaifa haluka? Aduh Ustadz, mohon maaf Ustadz, tulisannya terlalu kecil, saya pakai handphone ini nggak nampak ini. Oke, mungkin Anda perbesar ya. Gimana? Oh iya. Ya. Waduh. Ya, alhamdulillah. Bi khair. Walhamdulillah. Bi khairi walhamdulillah. Ada yang belum terbaca yang di bawahnya itu. Oh. Kaifa? Wa kaifa haluka Anta. Baik. Bi khairi walhamdulillah. Iya. Di sini coba untuk Muhammad Safaruddin dengan Akhi siapa? Yusi Effendi. Ya. Siapa dulu? Sedikit. Ada murah. 7. Afwan. Ya, yang viral nih. Apa itu? Ini Oh, itu. Assalamualaikum. Anjangan. Cewek lagi. Apa lagi? Cewek. Gimana? Lihat. Ya. Nah, kan tadi Bapak Safiruddin dan Yusi Effendi ya. Untuk bertukar dialog. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ismi Khalid. Masmuka? Waalaikumsalam. Ismi. Ya. Siapa? Ismi Safruli. Ismi Yusri Effendi. Kaifa haluka? Bi khair. Alhamdulillah. Khairin. Ya khairi walhamdulillah. Apa artinya bihir? Khair. Apa deh? Lanjut. Kaifa. Pakai soal kanta bilang apakah kamu Wa baik juga? kaifa Wa kaifa halakanta? bihairin wa Walhamdulillah. Baik, Ya, kita mulai baca ya. Kita di sini mungkin agak masuk ke terjemahannya mungkin. Nah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sudah lumrah ya. Itu tidak perlu diartikan. Ismi Khalid. Ismi Khalid itu artinya Ismi nama Khalid. saya Khalid gitu kan. nama saya. Mas Muka, siapa namamu gitu kan. Mas Muka, siapa namamu? Ismi Khalil gitu. Katanya nama saya Khalil. Kaifa haluka? Bagaimana kabarmu? Bagaimana kabarmu? Kalau Mas Bi khairin walhamdulillah. Bagaimana kabarmu? Bi khair artinya baik gitu kan. Kabar saya baik. Walhamdulillah, segala puji bagi Allah gitu. Wa kaifa haluka anta? Dan bagaimana kabarmu? Bi khairin walhamdulillah gitu. Oke. Baik, di sini ada kalimat mas muka karena percakapan ini antara dua pria atau dua laki-laki, mas muka, jadi menggunakan domir ka, betul, ka memang makanya. Lain lagi kalau misalkan perempuan, kalau perempuan itu beda jadinya domirnya, jadi mas muki, ya begitu. Jadi Mas Muki. kayak di sini juga ada lagi kaifa haluka, kalau perempuan jadi apa jadi? Kalau Kaifa haluka? betul kaifa haluki gitu. Kaifa haluki? Kenapa? Karena di bawah ini kita akan menemukan percakapannya antara dua wanita gitu kan, antara Khawla dan Khadijah. Makanya di sini coba dilihat di percakapan yang ketiga itu, baris ketiga, ismi Khawlah masmuki gitu kan. Masmuki. Nah, jadi untuk cewek diingat-ingat menggunakannya bukan ka tapi ki gitu kan. Masmuki kaifa haluki gitu. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sejauh ini mungkin ada yang ingin ditanyakan, Ismi silakan ditanya ya. Mananya Ustaz? Maknanya yang mana coba Pak? Kalau misalnya orang berdua perempuan apa bisa dikatakan assalamualaikum. Oh, untuk salam ya, misalkan bisa banget, bisa. Itu misalkan kita ngikutin Arabnya gitu kan. Misalkan kita untuk perempuan ketemu gitu, assalamualaikum gitu kan. Atau untuk laki-laki satu, assalamualaika. Nah, itu bisa. Misalkan itu nggak ada apa ya istilahnya patokan. Bisa pakai kalau dua assalamualaikum. Bisa untuk dua orang bisa assalamualaikum gitu kan. Maksudnya kan artinya keselamatan untuk kalian gitu kan. Itu doa sebenarnya gitu. Tapi di bahasa Arab ini domir antum kum ini itu mengartikan penghormatan. Jadi misalkan di kita ini kan ada bahasa yang sopan, ada bahasa yang tidak sopan gitu kan. Entah lu gua maaf ya, atau saya. Begitu juga di bahasa Arab juga ada seperti itu. Jadi assalamualaikum ini bersifat umum dan mengartikannya kehormatan gitu. Kita lebih menghormati kalau pakai antum ini daripada memakai yang misalkan assalamualaikum ketemu cowok satu gitu kan. Kita memakai assalamualaikum itu lebih sopan dan lebih bagus gitu. Anu juga Ustaz, apakah itu tidak menyalahi
kaidah bahasa Arab kalau satu orang dikatakan antum? Antum. Mungkin kalau dibilang menyalahi sih. Cuman ya balik lagi itu. Ternyata antum ini bermakna juga penghormatan juga gitu kan. Misalkan di dalam ruangan ya. Di dalam ruangan itu ada satu laki-laki dan satu perempuan gitu kan. Nah, kita bilang gimana? Kita ya, kita bisa bilangnya assalamualaikum gitu kan, kalian berdua gitu kan. Tapi tetap kita assalamualaikum gitu kan, sebagai lumrahnya, sebagai lebih hormat aja gitu. Gitu. Seperti itu. Kalau masalah menyalahi kaidah bahasa Arab mungkin iya gitu kan, tapi lagi assalamualaikum ini lebih sopan dan lebih beradab, lebih menghormati begitu. Iya. Ustaz. Ya. Ana mungkin undur diri sebentar, Ustaz, karena Ana ada panggilan kerjaan sebentar. Oh ya. Mungkin Ana akan lanjut besok. Oke, Ana bakal pelajari. Ya. Betul, Bapak. Ya, Ustaz ya. Ya. Mohon maaf sebelumnya, mungkin besok Ana lebih masuk lebih lama ya, Ustaz. Oke, teman-teman semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk yang tadi ya, misalkan kita juga bilang jazakallahu khairan gitu kan. Kita bisa untuk satu laki-laki juga jazakumullahu khairan gitu kan. Karena itu lebih sopan gitu kan. Semoga Allah membalas perbuatan Anda gitu. Tapi mungkin ada pertanyaan lagi. Kalau misalnya Ustaz dalam doa itu ada misalnya orang meninggal laha lahuma lahum, itu memang diatur seperti itu. Iya. Kalau laki-laki lahu lahuma, untuk perempuan laha perempuan. Ya seperti itu. Dan Allah maghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, seperti itu kan. Iya. Jadi untuk perempuan dibalik aja domirnya pakai ha seperti itu ya. Jadi mungkin kalau kita nggak mengenal perempuan atau laki-laki ya, jadi itunya sama aja untuk kata gantinya gitu kan. Kamu atau dia laki-laki atau untuk perempuan sama aja gitu kan. Nah, bahasa Arab berbeda, sama kayak bahasa Inggris kan, he sama she gitu kan. Di bahasa Arab juga berbeda gitu. Iya. Kita lanjut lagi ya. Lanjut. Halaman 3 ini. Oke. Di sini ada al-mufrodat. Al-mufrodat itu apa? Ada yang tahu? Mufrodat latihan. Tugas. Mufrodat itu kosakata. Atau bahasa Inggrisnya vocabulary. Kalau laki-laki itu. Ya. Mufrodat. Al-ard ini maksudnya mungkin pemaparan ya. Unzur wastami' wa'id. Jadi di sini kita akan baca lagi dan antum-antum semua mengulangi apa yang saya bilang itu. Oke, mulai ya. Kaifa haluka? Kaifa haluki? Anti. Anta. Masmuka. Masmuki. Oke. Untuk ini kan mufrodat kosakata. Mungkin ada yang mau ditanya nggak? Mungkin nggak tahu artinya atau mau tahu bagaimananya gitu.
Kaifa Kaifahan. Pada bagian mufrad ini jadi kita harus benar tahu artinya ya untuk memudahkan setelah-setelahnya. Jadi jangan sampai bagian ini tidak tahu nanti setelah-setelahnya nanti bingung gitu kan. Kaifa haluka itu artinya bagaimana kabar Anda itu untuk laki-laki ya tadi? Iya, betul. Ya. Makanya itu di gambar kanannya itu kan antara dua laki-laki kan. Nah, di perempuan kaifa haluki gitu. Kaifahaluk. Nanti. Kalau Mas Muka itu apa Tat? Artinya Tat? Mas muka Muka. itu artinya siapa namamu gitu. Siapa namamu? Ismun dari kata ismun. Ismun itu makanya kita sering bilang kan dalam bismillah dengan menyebut nama Allah. Ismillah itu nama Allah gitu. Mas muka siapa namamu gitu. Mas Muka. Siapa namamu? Kaifahaluka. Bagaimana kabar? Iya. Kabarmu. Bagaimana kabarmu? Bagaimana kabarmu? Kalau kita cuman ngomong kaifa haluk gitu aja Tat? Bisa. Jadi biasanya di Arab itu diwakafkan kan dan lebih memang biasanya seperti itu gitu. Cuman kita kan dalam lingkupan belajar ini jadi kita nggak boleh diwakafkan gitu. Jadi harokat akhirnya tetap baca kaifa haluka untuk memudahkan dalam belajar. Tapi kalau misal udah pandai, udah sekiranya gampang gitu kan, nggak apa-apa diwakafkan. Kaifa haluk gitu kan. Orang pun paham. Kaifahaluk. Kalau yang aslinya Ustaz itu diwakafkan disebut ka atau wakaf? Yang aslinya tentunya dibaca dong. Kan ada berharokat kan itu kan. Bukan harokat sukun itu. Di situ harokat fathah. Maksudnya kalau dalam percakapan orang Arab. Oh, percakapan orang Arab tentunya diwakafkan dong. Kalau kita kan istilahnya sehari-hari kalau untuk kaifa haluka gitu orang Arabnya mungkin orang Arab ngeliat kitanya kayak ih baku banget sih gitu kayak kita ngeliat orang gimana orang bahasa Indonesia baku gitu kan aku tidak pergi ke sana gitu kan padahal kita tinggal bilang aku nggak ke sana gitu kan sama aja begitu. Taib ada lagi? Taib. Perlu juga mungkin ini Ustaz ada semacam suara orang Arab ini yang Apa yang itu? membaca ini teks. Nggak ada video anunya ini ya, kasetnya. Kalau untuk pembelian fisiknya tuh biasanya ada dia dapat. Iya. Rekaman Ada dijual di pasaran itu, Ustaz? Iya, dijual. Oh iya. Cari aja Arabia Baina Yadaik. Oke. Lanjut ya. Ya. Baik. Sekarang kita masuk ke tadrib. Apa itu tadrib? Tadrib itu adalah latihan. Tadribu al-awwal, latihan 1 di situ. Sil bainal ibarati was surah al-munasibah. Sambungkan di antara ungkapan dan gambar yang tepat. Jadi di sini ada ungkapan-ungkapan kan, kayak mas muka, mas muki, anti. Jadi kita harus menggabungkannya dengan gambar yang tepat. Muka, mas muka. Oke. Mungkin dimulai dengan antum semua yang harus jawab ya. Dimulai dari Bapak Muhammad Safaruddin untuk menjawab yang nomor 1 ini. Maksudnya bagaimana ini ya? Jadi kan ada ini nih bulat yang mas muka ini.
disambungkan gitu. Saya Boleh, boleh. itu Mas Muka gambar kedua dari bawah. Mas Muka laki-laki. Kesini berarti ya. Ini coret sini berarti. Toib gitu. Nah, seperti itu. Paham ya? Jadi sil itu artinya sambungkan gitu. Bainal ibar wa surah, di antara ungkapan dengan gambarnya yang tepat tapi. Obat pasangan. Iya. Mungkin ada yang nomor 2 ada yang mau jawab? Anti. Mas Muki dulu. Mas Muki. Iya. Oh, ini yang Berarti disambungannya ke sampingnya anti. sampingnya anti. Mana? Ini. Sampingnya Ya. Yang di atasnya tadi itu. Iya, yang di atas ya dong ya. Sini berarti ya. Nah, Mas Muki ya. disilang saja ini. Memang buku ini memang ya pernah saya pelajari ya waktu kelas 7 MTS dulu. Gitu kan. Dan ini bagus untuk pemula gitu kan. Untuk bagi yang bahasa Arab dari nol pun bagus, insyaallah. Mudah. Lalu lanjut nomor 3. Anti berarti ke langsung jadi sekolah disuruh hafal. Mas Muka itu dihubungkan ke bawah ke sebelah kanan. Iya. Kesini ya. Mas Muki dihubungkan ke bawah. Itu ini. Iya. Ini anta ini sini. Lalu anta ke atas sini ya berarti ya. Ya. Muka ke bawah sebelah kiri. Kayak pahala kah? Oke. Silang. Kemudian Kayak pahala. Oh, gampang ya. Bentar. Anta ke atas sebelah kanan. Anti ke bawah sebelah kanan. Assalamualaikum. Insya Allah gampang, yang tadrib 1 ini gampang. Jadi cuma harus menggambar nyambungin ke ungkapan dan gambarnya. Jadi kelamin dengan kata-katanya. Iya. Kita lanjut ke tadrib 2 aja berarti ya. Tadrib yang kedua, latihan yang kedua, ajib. Ajib itu artinya apa? Ajib. Bagus. Ajib itu artinya jawablah gitu. Jadi ada Assalamualaikum. Coba untuk Bapak Haji Saparta ya. Coba jawab nomor 1. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Iya begitu. Assalamualaikum berarti jawabannya waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Lanjut nomor 2. Bapak Yusi Effendi. Mas Muka. Kaifa haluka? Nomor 2-nya ke yang kiri, Bapak. Ke kiri. Iya. Mas Muka. Ismi Yusi Effendi. Ya, bisa gitu. Lanjut nomor 3. Siapa yang menjawab? Kaifa haluka. Kaifa haluka. Saya Ustaz. Baik. Siapa? Kaifa haluka. Nabi Salim. Oke. Kaifa haluka. Khair, alhamdulillah. Iya, seperti itu. Entas. Yang nomor 4 sekarang. Ismi. Iya, coba saya pilih ya. Bapak Heri, Bapak Heri ya.
Jawab nomor 4. tadi? Bapak Heri. Ya, Ustadz. Halo. Ya, terdengar. Nomor 4. Yang mana tadi, Ustadz? Yang nomor 4 sekarang. 1, 2, 3, 4. Kaifa khalik. Ismi. Yang yang nomor 4 ya. Nomor 4, ismi. 4. Apa itu ismi? Ismi. Apa sih? Saya. Siapa nama? Ismi. Sebut saja namanya. Ismi siapa? Ismi. Nama saya itu ismi. Ismi Heri. Iya. Betul, Pak. Mumtaz. Ismi Heri gitu. Ismi Heri. Ya. Nama saya. Mas Muka. Siapa namamu? Mas Muka. Nah, untuk bawahnya ini ya sama seperti di atas, cuma memang diganti seperti tadi domir ya gitu kan. Yang Mas Muka jadi Mas Muki gitu untuk perempuan. Kaifa haluka jadi kaifa haluki untuk perempuan gitu. Gampang insyaallah. Oke, dari sini ada yang ingin ditanya nggak? Mungkin di luar dari buku nggak apa-apa tentang seputar bahasa Arab. Assalamualaikum. Kaifa hal? Itu untuk bahasa Arab itu kan katanya ada bahasa Arab yang pasaran itu berbeda dengan bahasa Arab yang itu gimana, Tat? Ya, jadi sebagaimana di bahasa Indonesia juga namanya ada bahasa baku kan, yang istilahnya yang kita pelajari di pelajaran bahasa Indonesia itu juga ada bahasa yang kita pakai yang istilahnya beda gitu, bukan baku kan. Nah, di bahasa Arab juga sama seperti itu. Namanya amiyah dan fushah gitu. Yang kita pelajari ini namanya fushah, yang ada dalam buku-buku pelajaran fushah. Sedangkan yang biasa orang Arab pakai itu amiyah, dan itu kadang-kadang berbeda jauh gitu kan. Kadang-kadang kita yang udah belajar bahasa Arab 9 tahun atau berapa tahun, ketika mendengar yang amiyahnya ini yang biasa orang Arab pakai gitu kan, itu kok kayak dengarnya kita nggak paham atau aneh gitu, asing aja gitu kan. Misalkan ya, kita lagi mau tanya ila aina gitu kan. Kalau mereka kan ilain gitu kan, langsung cepet gitu, ilain gitu kan. Kalau kita kan ila aina gitu kan. Ada juga misalkan kosakatanya misalkan suaya, suf gitu kan. Kayak gitu. Iya, ada seperti itu ada. Namanya amiyah dan fushah. Yang kita pelajari ini namanya fushah. Sedangkan yang biasa dipakai sama mereka untuk percakapan sehari-hari atau gimana namanya amiyah. Saya tanya, Ustaz. Boleh? Itu kalau dalam bahasa Indonesia kan kalau kita katakan siapa namamu kayaknya kasar. Kalau di Arab apakah juga menggunakan istilah-istilah begitu? Ada yang kasar, ada yang halus. Nama Anda. Ada di sana. Yaitu kayak tadi aja, fusa dan amiyah. Yang amiyah ini kasar-kasar gitu kan. Sedangkan fusa itu lebih lembut gitu kan, lebih lambat gitu kan dilafazkannya. Sedangkan yang amiyah ini lebih istilahnya ngebut gitu ngomongnya. Ya kayak gitu ada. Bahasa kasar, bahasa lembut tuh ada dalam bahasa Arab. Kalau misalnya ini untuk memperhalus ini Mas Muka, kira-kira bagaimana redaksinya? Siapa nama? Untuk memperhalus Mas Muka ini udah halus, sudah fusahnya gitu kan. Mas Muka. Kalau bahasa Indonesia itu kasar, bilang siapa namamu? Oh gitu. Nama Anda. Siapa nama kamu gitu kan, berarti. Gimana? Kalau bahasa amiyahnya Mas Muka itu gimana, Tat? Amiyahnya mungkin ya sama aja sih, cuman emang Mas Muk gitu. Maisem gitu. Jadi kita nggak bisa nentuin gitu kan. Emang udah tercipta sama
percakapan mereka sehari aja, dan mereka itu udah saling paham gitu. Oh, Iya, lebih kayak disingkat gitu ya tadi ya. iya disingkat kayak gitu. Dan orang Arab itu emang kalau ngomong gerakan tangannya itu dapat semua kan. Kayak gini gimana gitu kan. Mereka juga gitu. Oke, ada lagi. Ini untuk nanti ya. Ada banyak hiwarnya gitu kan, percakapan-percakapan. Tapi insya Allah gampang. Ada latihan juga. Nah, jadi dia juga kosakatanya tersedia gambarnya juga di atasnya. Jadi kita lebih gampang untuk cari taunya gitu kan. Apa artinya ini Ustaz? Al-ibarah. 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 Ini berarti ya. Al-ibarah itu artinya ungkapan. Oh. Nih. Ya. Al-ibarah ungkapan. Was-surat. Was-surah itu artinya gambar. Jadi makanya perintahnya itu latihan satu di sini. Sil bainal ibarah was-surah. Gabungkan di antara baina ungkapan dan gambar. Jadi ada gambar dan ungkapan disambungin dengan yang cocoknya gitu kan. Al-munasibah yang cocok atau yang tepat. Al-munasibah. Al-munasibah. Oke. Oke. Usahakan untuk apa ya? Rajin bertanya mufradat ya. Jadi supaya nanti ke depannya itu nggak ada istilah nggak tahu gitu kan. Karena yang seperti ini nanti bakal jadi hal-hal yang udah di luar kepala. Nggak boleh nggak tahu artinya lagi. Kayak Mas muka siapa namamu, anta anti kamu gitu kan. Kayak fahaluka bagaimana kabarmu gitu. Itu. Oh, anta anti kamu. Anta kamu. Anta anti itu kamu artinya. Kamu. Jadi ini berlaku umum ini anti baik Anti. muda, tua. Iya. Untuk bahasa Arab mungkin nggak mengenal umur ya. Dia itu mengenalnya itu lawan jenis gitu kan. Bukan maafan. Jenis gender gitu kan. Dan juga waktu gitu. Untuk bahasa Arab. Jadi Kayaknya lebih orang Indonesia daripada Arab. iya. Kalau nenek-nenek dipanggil anti. Iya nggak apa-apa. Emang itu untuk jadi kalau umur mungkin nggak berpatok gitu kan. Jadi antara wanita dengan pria aja gitu yang berpatok. Gender. Dan satu lagi bahasa Arab juga mengenal jumlah. Jadi jumlahnya berbeda atau ya jumlah yang berbeda ada berapa banyak itu mengubah suatu kalimat juga. Berpusat. Ya. Kalau nggak ada pertanyaan mungkin kita akhiri sampai sini ya pertemuan kali ini. Ya. Untuk pertemuan selanjutnya Ustaz apa halaman setelahnya? Al-Hiwarus Tsani. Iya. Insyaallah kita bahas. Antara
Muhammad dengan siapa ini? Syarif. 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 Iya. Oh iya. Oh iya. Supaya kita memang ulang-ulang. Iya. Tidak terlalu kaku. Oh, iya. Bagus. Antara Maryam dengan Zainab. Iya, antara Maryam dan Zainab. Insya Allah kita akan bahas ini besok ya, besok malam. Iya. Bismillah. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Ustaz. Ya.